Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Novita Maharani, mahasiswi semester 6 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dari kelas 2351A dengan NIM 23021310007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menganalisis mengenai 5 iklan bergerak dan 5 iklan tidak bergerak untuk memenuhi tugas riset periklanan. Baik teman-teman semuanya, sebelum saya menganalisis 10 iklan tersebut, saya akan menjelaskan pengertian iklan bergerak dan iklan tidak bergerak. Kita masuk ke pengertian iklan bergerak terlebih dahulu. Iklan bergerak adalah iklan yang biasa kita lihat sekaligus kita dengar. Jadi di dalamnya ada video, ada gerakan, ada musik, ada suara, atau bahkan cerita yang dimainkan oleh seseorang. Contohnya seperti iklan yang sering muncul di YouTube, di televisi, di TikTok, atau di Instagram. Karena ada gambar yang bergerak dan ada suaranya, biasanya iklan seperti ini lebih mudah menarik perhatian orang-orang dan membuat pesan yang disampaikan lebih mudah diingat. Dan sedangkan pengertian dari iklan tidak bergerak adalah jenis iklan media promosi yang tidak mengalami perubahan visual tanpa animasi atau video dan ditempatkan pada media cetak, media luar ruang, permanen, dan halaman tertentu. Iklan ini hanya menampilkan gambar, foto, desain, dan tulisan tanpa adanya gerakan maupun suara. Contohnya seperti poster, brosur, spanduk, dan iklan yang ada di koran ataupun majalah. Walaupun iklan tidak bergerak ini terlihat lebih sederhana, namun iklan tidak bergerak ini tetap bisa menarik perhatian audiens. Dengan catatan, desainnya dan pesannya harus dibuat dengan menarik dan dengan sebaik mungkin. Baik teman-teman, setelah ini saya akan menganalisis 10 iklan, 5 iklan bergerak dan 5 iklan tidak bergerak. Untuk penjelasannya, simak video setelah ini. Baik teman-teman, saya akan menganalisis 5 iklan bergerak terlebih dahulu. Yang pertama itu mengenai iklan teh botol sosro. Seperti yang kita ketahui bahwasannya iklan teh botol sosro biasanya menampilkan seseorang yang sedang merasa segar setelah meminum produk tersebut. Iklan ini termasuk iklan niaga atau komersial, dikarenakan bertujuan untuk mempromosikan dan menjual produk minuman tersebut kepada masyarakat. Iklan ini termasuk iklan bergerak dikarenakan berbentuk video yang memiliki gambar bergerak, suara, musik, dan narasi. Iklan kedua itu mengenai iklan Indomie. Seperti yang kita ketahui bahwasannya iklan Indomie menampilkan proses penyajian mie atau ada seseorang yang sedang memasak mie dan terlihat seperti sangat lezat sehingga dapat menarik minat konsumen untuk membeli Indomie tersebut. Iklan ini termasuk iklan niaga atau komersial dikarenakan bertujuan untuk menjual produk, dan iklan ini termasuk iklan bergerak dikarenakan menggunakan video, suara, dan gambar yang bergerak. Yang ketiga itu mengenai iklan ruang guru. Iklan ruang guru menjelaskan manfaat aplikasi belajar yang dapat membantu siswa dan memahami pelajaran hingga lebih mudah. Iklan ini termasuk iklan pendidikan dikarenakan menawarkan layanan belajar kepada masyarakat. Iklan ini termasuk iklan bergerak dikarenakan menggunakan video, animasi, dan suara untuk menyampaikan informasi. Dan iklan yang keempat itu adalah iklan Samsung Galaxy. Iklan Samsung Galaxy menampilkan berbagai fitur keunggulan seperti kamera, baterai, desain yang modern untuk menarik perhatian konsumen. Iklan ini termasuk iklan niaga atau komersial dikarenakan bertujuan untuk menjual produk smartphone.
Dan iklan ini termasuk iklan bergerak dikarenakan disajikan dalam bentuk video yang menampilkan gambar bergerak, suara, musik, dan narasi. Dan yang terakhir yaitu mengenai iklan Shopee. Seperti yang kita ketahui bahwasannya iklan Shopee menampilkan promo, gratis ongkir, diskon besar-besaran, atau kampanye belanja dengan lagu yang mudah diingat seperti Shopee COD, Shopee COD, dan iklan ini termasuk iklan niaga atau komersial dikarenakan bertujuan untuk mempromosikan layanan belanja online dan menarik perhatian masyarakat untuk bertransaksi. Iklan ini termasuk iklan bergerak dikarenakan ditampilkan dalam bentuk video yang menggunakan gambar bergerak, suara, musik, dan animasi. Jadi teman-teman, kesimpulannya, kelima iklan yang telah saya jelaskan barusan merupakan contoh iklan bergerak dikarenakan iklan tersebut disajikan dalam bentuk video yang memadukan gambar bergerak, suara, musik, animasi, dan narasi untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Baik teman-teman, setelah ini saya akan menganalisis lagi 5 iklan tidak bergerak. Setelah ini, simak penjelasannya. Baik, yang pertama mengenai iklan tidak bergerak yaitu iklan poster McDonald's. Poster ini biasanya menampilkan gambar menu makanan yang menarik dan disertai informasi promo atau menu-menu terbaru. Iklan ini termasuk iklan niaga atau komersial dikarenakan bertujuan untuk mempromosikan dan menjual produk makanan kepada konsumen. Iklan ini termasuk iklan tidak bergerak dikarenakan hanya menggunakan gambar dan tulisan tanpa suara atau gerakan. Iklan poster ini biasanya ditemukan di restoran makanan seperti McDonald's, pusat pembelanjaan ataupun halte dan tempat-tempat makanan lainnya. Dan yang kedua itu mengenai iklan poster Ayo Pakai Masker. Iklan seperti ini berisi ajakan kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan menggunakan masker saat beraktivitas. Iklan ini termasuk iklan layanan masyarakat dikarenakan bertujuan untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat, bukan untuk menjual produk. Iklan ini termasuk iklan yang tidak bergerak dikarenakan hanya berupa gambar dan tulisan. Iklan poster seperti ini biasanya ditemukan di rumah sakit, sekolah, kantor, terminal, bandara, dan tempat-tempat umum lainnya. Dan yang ketiga itu poster Coca-Cola. Poster ini menampilkan gambar produk yang menarik serta slogan yang mudah diingat agar masyarakat tertarik membeli produk tersebut. Iklan seperti ini termasuk iklan niaga atau komersial dikarenakan bertujuan meningkatkan penjualan minuman, dan iklan ini termasuk iklan tidak bergerak dikarenakan hanya terdiri dari gambar, tulisan tanpa suara maupun video. Poster ini biasanya ditemukan di warung, minimarket, supermarket, restoran, dan papan iklan-iklan tertentu. Dan yang keempat itu poster brosur penerimaan peserta didik baru. Brosur penerimaan peserta didik baru berisi informasi mengenai sekolah, fasilitas, program belajar, dan jadwal pendaftaran. Iklan ini termasuk iklan pendidikan dikarenakan memberikan informasi tentang layanan pendidikan kepada masyarakat, dan iklan ini termasuk iklan tidak bergerak dikarenakan berupa gambar dan tulisan yang dicetak. Brosur seperti ini biasanya dibagikan di sekolah, pameran pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir itu mengenai banner spanduk skincare. Seperti yang kita ketahui bahwasannya banner produk skincare menampilkan gambar produk serta manfaat yang ditawarkan seperti melembabkan atau mencerahkan kulit. Dan iklan ini termasuk iklan niaga atau komersial dikarenakan
bertujuan untuk mempromosikan dan menjual produk kecantikan, dan iklan ini termasuk iklan tidak bergerak dikarenakan hanya berupa gambar dan tulisan. Banner biasanya ditemukan di toko-toko kosmetik, klinik kecantikan. Banner ini biasanya ditemukan di toko-toko kosmetik, klinik kecantikan, pusat perbelanjaan, dan website, serta media sosial. Jadi teman-teman, kesimpulannya, setelah saya menjelaskan kelima iklan tersebut, iklan-iklan tersebut merupakan contoh iklan tidak bergerak dikarenakan iklan-iklan tersebut disampaikan melalui media cetak atau media digital yang hanya menggunakan gambar, tulisan, warna, dan desain visual tanpa unsur gerakan, suara, musik, maupun video. Tujuan iklan tidak bergerak adalah menyampaikan informasi, mengajak, atau mempromosikan suatu produk, jasa, maupun pesan kepada masyarakat secara jelas dan menarik. Baiklah, sekian analisis dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.